Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana fa asbahna bi ni'matit tarbiyah fa asbahna bi ni'matil Qur'an fa asbahna bi ni'matil jamaah wad da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim. Ayul hadirun, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga spirit perubahan selalu tersemat di dalam sanubari jamaah Al-Muhajirin. Sesuai namanya, Muhajirin hijrah. Hijrah itu transformasi. Berarti selalu siap untuk melakukan perubahan. Ya. Karena perubahan ini sebuah kepastian di dalam perjalanan hidup kita. Maka barang siapa yang tidak mau berubah, sebenarnya dia sudah mengingkari dirinya sebagai hakikat manusia. Kita pun lahir kan tidak langsung besar seperti ini. Ada proses, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai tua. Begitupun dalam kehidupan sama. Mudah-mudahan selalu terselip spirit perubahan, ya, insya Allah. Saya izin buat intermezzo aja ya, menyampaikan puisi atau pantun ya buat khusus jamaah Muhajirin. Nanti bilangnya jangan cakap, tapi ini teruskan. Nanti terakhirnya alhamdulillah. Jadi lanjutkan, nah, nanti baru. Bentar. Kan ada 4 bait, dari bait pertama sampai bait ketiga bilangnya lanjutkan bu, ya. Nah, nanti yang terakhir, kalau yang keempat, alhamdulillah. Mentari pagi bersinar cerah, burung bernyanyi menyambut hari. Masjid Al-Muhajirin tempat ibadah, pemersatu hati, penyejuk diri. Alhamdulillah. Ini sambil doa juga kita. Kedua nih bu, menanam padi di tanah subur, panennya banyak penuh berkah. Jamaah Muhajirin rajin dan makmur, masjidnya jadi pusat cahaya dan dakwah. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ada nih pasangannya pak, sebenarnya nanti masjid ini ada pasangannya pak di Beji, Masjid Mujahidin, ya. Jadi ada satu lagi Masjid Al-Mu'min. Jadi Masjid Al-Mu'min, Muhajirin dan Mujahidin. Persis seperti Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Yang bakal dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang beriman, berhijrah, berjihad. Insyaallah ini juga satu simbol jamaahnya Masjid Al-Mu'min, jamaahnya Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya Masjid Al-Mujahidin, insyaallah ya, selalu dalam memberikan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan subuh kali ini seperti yang juga diamanahkan dan diminta oleh DKM, mudah-mudahan ini cermin dari kebutuhan dan aspirasi dari jamaah ya. Judulnya adalah, kalau bahasa orang Cimanggis itu, a lesson from Abraham, belajar dari Nabi Ibrahim.
Judulnya menarik. Ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktu sampai menjelang waktu syuruk. Syuruk jam berapa? Sebelum jam 6 ya. Nanti diingatkan saja. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah mungkin beberapa di antara yang kita bahas ini jarang sekali diungkap dan dibicarakan oleh orang. Juga beberapa pendakwah. Kenapa kita angkat ini? Supaya ada satu kecintaan, ada satu semangat yang bisa lahir dari diri kita. Insya Allah itu akan menjadi satu guideline, satu panduan untuk kita menjalankan kehidupan ini. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak ada sholat yang tidak di dalamnya terdapat baca selawat itu. Kita dalam setiap sholat selalu membaca sholawat. Apa yang menarik dari kata sholawat itu? Menyandingkan dua nabi sekaligus. Betul Pak? Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Berikutnya juga wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Subhanallah. Disandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Dan itu diucapkan oleh miliaran. Kalau nggak sekarang udah statistik 2 miliar ya, jumlah muslim di dunia hari ini. Setiap muslim pasti dia akan mengucapkan selawat ini dalam sholatnya. Jadi nama Ibrahim ini bukan satu nama yang asing ya. Dekatnya sama dengan dekatnya kita pada Nabi Muhammad, sehingga disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW di dalam aturan main kaifiat sholat itu. Ada bacaan selawat yang melibatkan dua nabi sekaligus, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Itu sebabnya kita perlu membahas, Pak. Ihtimamnya kita, perhatian kita, atensi kita dalam membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW juga tidak kalah penting untuk membahas tentang Nabi Ibrahim. Ini hal-hal yang menunjukkan ada satu hubungan yang sangat dekat antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ini kenapa kita baru bicara belum isi Pak ya, tapi kenapa kok materi ini dibahas? Yang pertama tadi ya Bu, kedekatan ya. Disandingkan kata Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dalam satu paket selawat. Yang kedua, Bapak Ibu masih ingat ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diceritakan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di mana Bu ketemunya? Dalam Isra dan Mi'raj. Pada saat beliau berada di langit ke-7. Ini riwayat yang kuat. Ya. Ada juga yang menambahkan di Masjidil Aqsa pada saat Isra pun bertemu. Kemudian bertemu lagi di langit ke-7. Kita tahu dalam hadis yang cukup panjang bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung naik ke atas. Mi'raj itu naik artinya Pak. Mi'raj itu naik. Dalam bahasa penerbangan namanya hovering. Hovering itu adalah istilah pesawat terbang yang take off dan landingnya tidak dengan cara parabola. Bapak Ibu sekalian selama ini kan melihat pesawat itu kan pada umumnya dia take off dan landing itu secara parabola. Ini namanya parabola. Tapi ada satu pesawat yang take off-nya tidak seperti itu. Dia sistemnya adalah vertikal. Apa Pak? Helikopter. Dia naik ke atas. Tidak perlu landas pacu, tidak perlu runway. Naik ke atas. Itu helikopter. Kenapa? Karena sayapnya itu bisa berputar. Kalau yang parabola, sayapnya nggak bisa mutar. Yang mutar adalah baling-baling. Beda ya, baling-baling dengan sayap. Sayapnya helikopter bisa muter sehingga dia bisa take off secara vertikal. Nah, istilah take off secara vertikal itu namanya adalah hovering.
Saya bukannya mencoba untuk menyamakan, tetapi yang paling mendekati istilah hovering itu dalam Islam itu adalah Mi'raj, Pak. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj kan sahabat pada tanya, "Ya Rasulullah, engkau kan nabi, diundang khusus oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah. Kami juga ingin ketemu Allah sebagaimana engkau, tapi kami juga sadar kami ini bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia istimewa seperti engkau. Bagaimana caranya?" Sahabat nanya begitu. Kemudian beliau menjawab, as-salatu mi'rajul mu'min. Jangan khawatir. Ketika seorang muslim itu salat, dia sudah sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, Pak, kalau nabi itu mi'rajnya fisik, nah kita mi'rajnya dalam salat itu adalah ruhani. Paham ya Pak ya? Jadi nggak usah heran kalau ada sebuah karomah yang Allah berikan kepada para waliullah, kepada ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dari mana Ustaz? Baru habis umroh. Hah? Oh, umroh? Bukan tadi subuh masih ketemu? Zuhur udah balik dari umroh. Maksudnya adalah beliau itu ke tanah suci bukan secara zahir, tapi secara ruhani. Mi'raj itu naik ke atas, Pak. Bisa nggak kita mi'raj? Bisa. Tapi ada syarat yang disebutkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 44 dan 45. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat kecuali buat orang yang khusyuk. Jadi bisa kita mi'raj kalau kita khusyuk. Tapi kalau nggak khusyuk susah mi'rajnya. Bagaimana mau mi'raj, Bu? Ibu-ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Waduh, hujan, jemuran belum diturunin katanya. Musuh sholat masih ingetin jemuran, Pak. Ada seorang bapak sholat, Allahu Akbar. Waduh, ntar lagi ada yang nagih hutang nih, debt kolektor. Masih mikirin hutang. Kalau kita udah sholat berhadapan Allah, udah tidak boleh ada agenda lain kecuali satu, yaitu apa? Allah. Udah selesai. Jangan ada lagi bicara soal duniawi lagi. Jangan lagi bicara soal kebayang di dalam pikiran dia tentang berita-berita politik, udah nggak penting lagi buat kita. Jadi benar-benar fokus kepada Allah. Baik, saya kembali lagi. Begitu dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim AS sehingga disandingkan dalam sholawat. Bahkan beliau bertemu langsung dengan Nabi Ibrahim pada saat di langit ke-7 saat Isra dan Mi'raj. Satu lagi, walaupun banyak ya, tapi kita 3 saja. Ada gelar yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan 2 orang ini yang mendapatkan gelar ini adalah namanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Imran ayat 31 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Habibullah. Habibullah. Yang diplesetin kalau di Indonesia Habib, mau kemana Habib? Yang sempat rame pro dan kontra mengenai silsilah daripada Habib, utamanya yang bersumber di Yaman. Ya, kita tidak akan bicara soal itu karena mau ada keturunan atau tidak, intinya kan akhlak, Pak ya. Kalau pakai embel-embel Habib tapi tidak berakhlak sesuai Nabi, itu kan mempermalukan, merusak nama baik daripada Rasul, kan gitu. Itu ya. Di negara Timur Tengah, Pak, banyak yang punya silsilahnya zuriyah Nabi, dia tidak menyebutkan. Mungkin cuma di Indonesia, Pak, keturunan Nabi harus ada kata Habib di depannya. Di luar banyak, Pak, ulama-ulama yang punya zuriyah kepada Nabi Muhammad tapi nggak menyebutkan di depan namanya Habib, nama saja, tapi beliau adalah orang-orang yang zuriyah Nabi. Baik, jadi untuk Nabi Muhammad Allah memberikan satu gelar Habibullah, kecintaan Allah. Kecintaan Allah. Kemudian kepada Nabi Ibrahim juga diberikan satu julukan, disebut dengan istilah Khalilullah. Khalilullah.
Jadi ada Habibullah, kecintaan Allah untuk Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kesayangan Allah. Mana yang lebih tinggi, Bu? Cinta apa sayang? Kalau dalam bahasa Arab, maratibul ya, syu'ur ya, tingkatan di dalam perasaan dan emosi itu, cinta itu lebih tinggi. Ya. Tanpa bermaksud membandingkan, tapi memang gitulah kenyataan dalam secara lughatul Arabiyah. Jadi pertama, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu Habibullah, sedangkan Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ada 3 ya. 1, masih ingat tadi, menyandingkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Yang kedua, beliau bertemu langsung dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ya, pada saat Isra dan Mi'raj. Ketiga nih tadi, Habibullah wa Khalilullah. Jadi ini menunjukkan ada kedekatan ya, ada hubungan spiritual yang sangat dekat antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Terlebih lagi, tambah lagi satu fakta, Pak. Dari garis istri Nabi yang kedua, Siti Hajar, lahir anak yang bernama Ismail. Turun ke bawah Ismail, ketemu siapa, Pak? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim kan punya 2 istri, Bu. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Jadi istri pertamanya Sarah, ya, Siti Sarah. Tapi selama menikah dengan Siti Sarah, qadarullah, Allah belum memberikan anak. Bahkan sebagian kitab menyebutkan mandul, Pak. Sampai usia kurang lebih sekitar 90 tahun. Belum punya. Karena cukup lama tidak punya anak, menyadari apa istilah yang pas apa ya? Kekhawatiran suaminya tidak punya keturunan yang bisa melanjutkan dakwah dan risalahnya, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi. Dia jangan jadi acuan nih, Pak ya. Ngapain sih, Pak, mau poligami? Dan Nabi Ibrahim aja istrinya 2, disuruh lagi sama istri pertama. Kalau mau seperti istri contoh istri Siti Sarah, kenapa? Membolehkan suaminya menikah lagi. Tapi kan ada dasarnya, Pak. Karena mandul. Bapak ada yang istrinya mandul? Bahkan disebutkan dalam fikih, dalam fikih munakahat, salah satu uzur syar'i, salah satu hujjah syari'iyah, argumentasi yang sesuai syariat, dibolehkan seorang suami menikah lagi, yang paling kuat ya, Bu, mohon maaf, ketika diindikasikan secara medis menurut ginekologi, Pak ya. Seorang ginekolog, dokter spesialis kandungan, ini kayaknya istri Bapak udah nggak bakal hamil. Padahal keturunan menjadi hal yang sangat penting. Bahkan Nabi membanggakan ya pengikutnya yang punya keturunan banyak. Di sini banyak orang Betawi nggak, Pak? Itu orang Betawi kalau ketemu itu ada 3 pertanyaan standar. Yang pertama, kontrakan lu berapa pintu? Nah itu, karena kan juragan tanah, Pak. Rata-rata orang Betawi itu kan narkoba. Tahu apa narkoba? Maaf yang tersinggung nih, Pak. Narikin kontrakan babe. Narkoba, narikin kontrakan babe. Jadi kontrakannya banyak. Karena kan tua tanah nih, Pak, tanah banyak, akhirnya apa? Dikontrakin. Yang kedua, anak berapa? 3. Ya, miskin. Jadi kalau anak 3 di Betawi itu nggak lazim, Pak. Rata-rata minimal, Pak, 7 ke atas. Saya nikah, istri saya orang Betawi, Bu. Anaknya 11. Cucunya 55, cicitnya 15, canggahnya 5. Udah sampai layer keempat. Kan ibu, anak, orang tua ya, anak, cucu, cicit, canggah. Di bawahnya cicit itu canggah namanya. Udah sampai level 4, Pak, kami, Pak. Jadi kalau kami ngumpul keluarga besar bersama istri, keluarga istri, Allahu Akbar. Ini kayaknya nggak muat, Pak. Masjidin, Pak. Nggak muat, Pak. 11 anak, 55 cucu, 15 cicit, 5 canggah. Dan mereka bangga punya anak banyak. Ngerasain nggak, Pak, sekarang dengan usia seperti sekarang ini, Pak, yang punya anak cuma 1, 2, paketnya paket minimalis. Zaman dulu Pak Haryono Suyono ya, Pak ya,
2 anak saja cukup, nggak berlaku buat kita Pak. Orang Betawi nggak laku itu. 2 anak cukup, nggak bisa Pak. Ya, minimal 7. Jadi kalau anak berapa? 11. 11. Gua 13 gitu. Ada kebanggaan. Nah, yang ketiga pertanyaan apa? Bini berapa? Atu. Ya, bini atu. Hari ini bini 1. Gitu. Nah, ini Betawi ya, Bu. Emang berapa ya? Bu 3 katanya gitu. Makanya kalau ngumpul itu Pak kadang-kadang mesti diklarifikasi. Kayaknya gue baru ketemu sama lu. Maaf Pak, saya dari jalur istri bapak yang ketiga. Ada itu kadang-kadang silsilah. Tapi subhanallah saya ngumpul di keluarga istri itu, yang memang dari keturunan di atasnya itu punya istri lebih dari 1. Itu akur Pak, masya Allah. Akur, saling apa? Ya artinya tetap menjaga silaturahim, dan kita ngumpul keluarga besar itu bukan hanya keluarga besar dari 1 jalur, itu sampai 2 3 jalur itu semua kumpul, masya Allah. Baik, jadi kembali lagi. Siti Saroh kan nggak hamil-hamil Bu, disuruhlah Nabi Ibrahim udah nikah lagi, dapatlah dengan izin Allah Hajar. Hamilnya Bu, memang Hajar dinikahi Nabi Ibrahim dalam kondisi masih muda, ya usia produktif lah ya. Bapak Ibu tahu berapa usia Nabi Ibrahim ketika melahirkan Ismail, ketika punya anak Ismail? Umurnya 100 tahun. Beberapa ulama sebagian ulama menyebut 100 tahun. Istrinya berapa umurnya? 90. Ya. Pada saat kalau Siti Hajar masih muda. Tapi setelah punya Ismail, setelah hamil Siti Hajar, alhamdulillah ibaratnya kayaknya pancingan gitu Bu. Ketika Siti Hajar sudah hamil, subhanallah, setelah itu nyusul Siti Saroh hamil Pak. Nah itu yang tadi saya maksud. Siti Saroh hamil itu dalam usia 80 tahun, dan Nabi Ibrahim waktu itu usianya 100 tahun. Jadi waktu punya Ismail umurnya 90 tahun. Ini saya klarifikasi. Waktu punya Ismail usia Nabi Ibrahim itu 90 tahun. Tidak disebutkan secara khusus dalam riwayat berapa usia Siti Hajar. Ulama menyebutkan pokoknya usia produktif, muda, jauh lebih muda dibandingkan Siti Saroh. Nah, nggak lama setelah itu, berarti usia 90 menuju 110 tahun ya, 10 tahun kemudian hamil Siti Sarah. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail, turun ke bawah silsilah ketemu Nabi Muhammad. Dari Siti Sarah siapa yang lahir Pak? Ishak. Dan Nabi Ishak ini cikal bakal nabi-nabi Bani Israel, kelompok Bani Israel. Siapa aja Pak? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Ilyasa, Musa, Harun, Isa. Banyak rentetan nabi-nabi yang keluar dari jalurnya Nabi Ishak yang merupakan anak daripada Siti Sarah. Itu sebabnya para ahli sejarah, para ahli kisah menyebutkan Nabi Ibrahim dengan julukan tambahan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari jalur Nabi Ibrahim itu lahir dari 2 jalur nih Pak, jalur Siti Sarah dan Siti Hajar itu keluar. Tapi uniknya dari Hajar cuma 1 nabi, siapa? Nabi Muhammad. Enggak ada yang lain Pak. Tapi jalur dari Nabi Ishak itu keluar banyak. Ya. Itu yang disebut dengan kelompok nabi-nabi dari Bani Israel. Itu sebabnya kenapa orang Yahudi itu kesel, cemburu, ya. Apa istilahnya kalau di bahasa anak muda sekarang Bapak? Kalau bahasa gerendeng gitu Pak. Karena kok nabi terakhir bukan dari Bani Israel? Kenapa dari Mekah gitu? Kenapa dari suku Quraisy gitu? Kenapa bukan dari kabilah kita? Itu salah satunya disebutkan. Wala tardu angkal yahuda wal nasara hatta tatabi'a millatahum. Karena bagian bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Baik, kita masuk sekarang kepada poin pelajaran. Jadi sudah, kenapa kita perlu belajar dari Ibrahim? Karena memang sejarahnya sangat dekat dengan kita. Rasanya kurang sempurna kita ngebahas sirah Nabi Muhammad SAW kalau kita nggak bahas tentang Nabi Ibrahim AS. Dan ini jarang sekali diangkat dan dibahas di dalam berbagai majelis ya. Bisa dilanjutkan Pak? Sampai sini udah paham ya Pak? Kenapa sampai disebut dengan istilah-istilah tadi ya? Baik, kita masuk ada 7 Pak.
Ada 7 setidaknya. Tapi saya tidak bahas yang memang sudah lazim dan umum dibicarakan oleh kebanyakan. Kita akan bicarakan yang jarang diungkap. Dan semua pelajaran itu, subhanallah, dari 7 pelajaran itu mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Bahkan boleh jadi Bu, ini bisa dijadikan semacam panduan untuk menjadi pendidikan buat anak-anak kita, menjadi satu panduan tarbiyah ya. Boleh jadi kenapa kita melihat hari ini banyak anak-anak kita yang Masya Allah tidak terkontrol dan tidak terkendali, apalagi dengan dunia gadget. Boleh jadi karena kurang mengindahkan, kurang mempedulikan soal pendidikan, salah satunya apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lengkap Pak, dari mulai usia muda sampai beliau punya anak, sampai menjadi seorang nabi, itu semua lengkap ya, ya. Sebagaimana lengkapnya, bahkan lebih lengkap Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama ini bicara Ibrahim muda. Nabi Ibrahim muda disebutkan dalam Quran surat Al-An'am. Nanti boleh dibuka sendiri ya Bapak Ibu. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ayat 76 sampai ayat 79. Sebelah kanan dari mulai atas sampai dengan 2 dari bawah. Itu menceritakan tentang bagaimana Ibrahim muda, Ibrahim junior. Apa yang ditampakkan di situ? Yaitu tentang pelajaran tauhid. Ini yang pertama, pelajaran tentang tauhid. Bicara pelajaran tauhid itu kan pelajaran tauhidullah, bagaimana kita mengesahkan Allah. Salah satu nilai yang harus dilahirkan dan dimunculkan seorang muslim ketika belajar tauhid itu apa Pak? La ma'budan illallah. Tidak boleh ada yang pantas disembah kecuali Allah. La muta'an illallah. Tidak ada yang pantas ditaati kecuali Allah. Masih ingat Pak, di surat Al-An'am ayat 76-79 itu rentetan peristiwa ketika Nabi Ibrahim itu berdialog dengan batinnya, tapi diungkap dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah. Beliau lihat ke langit Pak, ini kayaknya Tuhan saya nih. Dilihat bintang Pak. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim itu enggak paham tentang keesaan Allah, tidak paham tentang keberadaan Allah, paham. Tapi ini kan pelajaran Pak. Tidak berarti yang ngasih pelajaran itu ya seperti yang dicontohkan, belum tentu ya. Tapi ini sebuah pelajaran buat kita, jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Lihat bintang. Inilah Tuhan saya. Berkilau di malam hari. Indah dilihat. Ini Bapak Ibu kalau lihat malam hari, apalagi kalau lagi pas memang lagi musimnya seperti itu Masya Allah bertebaran kayak permata dan intan yang ada di malam hari, indah sekali Pak. Apalagi kalau dia pakai teleskop, Masya Allah indah. Tapi besok paginya hilang Pak, hilang. Apa kesimpulannya? Tuhan tidak boleh hilang, dia harus tetap ada. Kalau Tuhan hilang, Tuhan tidak ada, bagaimana nasib yang diciptakan? Bisa berantakan Pak. Jangankan hilang Pak, istirahat aja Pak. Kita minta istirahat ya, Allah istirahat 1 detik aja Pak. Waduh Pak, ngeri Pak. Istirahat, Allah istirahat 1 detik aja, itu dampaknya sangat luar biasa. Apalagi hilang Pak. Kebayang nggak Pak, alam semesta nggak ada Tuhan gitu Pak. Jadi beliau mengajarkan pada kita yang namanya zat yang harus disembah itu adalah zat yang tidak boleh hilang, dia selalu abadi, seperti disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini, sealam semesta musnah, hanya satu yang tersisa. Siapa? Allah. Termasuk malaikat Pak, musnah semua. Malaikat musnah semua, hanya tersisa Allah saja. Jadi ini yang pertama. Makanya kita heran Pak ya, hari ini orang banyak bertuhankan selain Allah, padahal semua bisa hilang. Contoh, walaupun tidak menyebutkan secara khusus, tidak keluar dari mulutnya, tapi secara nggak langsung kita sudah membuktikan bahwa dia sudah mempertuhankan itu. 5 tak.
Allah udah diganti 5 ta Pak, bukan 3 ta lagi Pak, 5 ta. Apa Bu? 1 harta, 2 tahta, 3 wanita, 4 berita, 5 cinta. Kita sedikit Pak ya review, bukan saya mau ngutik-ngutik masalah itu, tapi itu sudah banyak dimuat di berbagai media. Bapak masih ingat gak skandal korupsi yang ada di Pertamina? Berapa Pak nilainya? 953 triliun. Bu, itu triliun nolnya 12 ya Bu? Nolnya 12. Kalau juta 6. Ini 2 kali lipat. Allahu Akbar. Itu kalau dibuat renovasi Masjid Al-Muhajirin, aduh Pak, Istiqlal lewat Pak. Jangan-jangan sampai Margona Pak, ditutup Pak jalan kan. Buat apa? Pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Jadi menyita lahan Pak. Saking besarnya. 953 triliun Pak. Kita mikir-mikir ya Bu, itu uang buat apa ya? Gini deh Pak, saya mau ambil yang contoh yang sederhana. Bapak Ibu, saya kasih tantangan. Silakan Bapak Ibu tunjuk di restoran manapun termahal, terenak di Jakarta atau Jabotabek. Ya. Tinggal sebut namanya. Maaf, bukannya saya sombong, saya bayarin. Insya Allah. Tapi ada syaratnya Pak, Bu. Minimal makannya 10 piring. Wajib di tempat. Nah, ayo Pak. Kalau enggak jadi. Yang bayar sendiri. Nggak ada yang mau. Ada yang berani Pak, saya tantang. Bukan masalah bisa tidak bisa, mungkin bisa dipaksain. Tapi jangan-jangan belum sampai 10 piring, piring yang ketiga udah pada muntah, benar nggak Pak? Udah muntah. Jadi maksud saya, itu uang sekian triliun itu buat beli makanan apa coba? Kita kadang-kadang 2 piring aja udah kenyang banget Pak ya. Aduh, udah nggak kuat lagi. Padahal makanan ini makanan favorit kita. Apa Ibu makan favorit? Misalnya bakso, apalagi Pak? Ya, apa Pak? Nasi uduk. Habis pengajian nih Pak di Al-Muhajirin, ya, jamaah semua nggak boleh pulang sebelum menghabiskan 3 bungkus nasi uduk. Nah loh, bisa pada mules semua ini pulang-pulang. Jadi seenak apapun makanan, kalau jumlahnya sudah melampaui batas, jadi nggak enak lagi Pak. Oke, itu baru makanan. Sekarang mobil Pak. Pak, kalau kita punya duit triliunan Pak, 900 triliun, Bapak mau beli mobil berapa Pak? Sebanyak apapun mobil yang Bapak beli, keluaran terbaru, maaf, yang dipakai berapa Pak? Ibu mau beli rumah semewah apapun, apartemen segede apapun, yang ditinggalin berapa Bu? Ini satu lagi Pak, mau punya simpenan berapa Pak? Mau punya bini berapa? Sebanyak apapun yang dipakai. Ini ada cerita, maaf Bu, intermezzo. Ada jawara di Banten Pak. Ini saya juga dapat cerita dari orang kedua. Ada jawara di Banten terus, istrinya 4. Digilir semua 1 hari penuh. Habis subuh, sengkle. Tahu Bapak sengkle, tahu nggak Pak? Sengkle itu apa? Gini Pak, jalannya udah nggak kayak jawara lagi. Ih, kok jadi begini, kuyuh begini gitu. Nggak kuat Pak. Sekedar informasi Pak, Nabi Muhammad pernah menggilir seluruh istrinya, tetap seger bugar. Nabi Muhammad, wah itu baru Pak jawara Pak. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini agak sombong, belagu ya. Saya mau punya istri 2, lah 1 sama istrinya aja 1 ronde udah kelar, bagaimana mau yang lain gitu. Salah satu persyaratan Pak untuk poligami itu adalah bukan hanya finansial, tapi juga Pak secara biologisnya harus maksimal. Baik, jangan sampai dikecewakan. Balik lagi. Sampai mana tadi ya? Oh ini Pak, 5 ta. Harta, tahta, tahta. Sekarang Pak, Bapak diangkat jadi lurah, Bapak diangkat jadi wali kota. Menurut aturan main kan 2 periode Pak. Cukup nggak? Kadang-kadang nggak cukup, pingin 3 periode. Diatur bagaimana caranya supaya 3 periode. Banyak kejadian seperti itu. Benar nggak Pak? Bahkan ada yang mengklaim saya harus jadi presiden seumur hidup. Bung Karno pengen jadi presiden seumur hidup, nggak usah dipilih lagi, pokoknya udah terus sampai mati. Kalau nggak digulingkan sama Jailani, seorang sosok muda dari Suriah, nggak bakal mundur tuh Pak, yang namanya keluarga besar Asad. Baru dia kabur setelah
dilengserkan oleh Ustadz Jailani, anak muda luar biasa. Baik, jadi kembali lagi, harta tahta wanita, ya Allah. Sekarang Bu, ada lagi Bu, berita. Apa berita itu? Viral. Bu, ada yang bela-belain Bu, naik gedung paling tinggi hanya untuk apa? Selfie. Alhamdulillah saya sekarang ada di gedung paling tinggi di dunia. Itu maksudnya apa Pak? Berita. Supaya apa? Diomongin banyak orang. Bahkan waktu saya bimbing umroh Pak, ya Allah, pernah juga dikirimin foto Bu, dia tawaf langsung live, Facebook live, menunjukkan alhamdulillah ini lagi tawaf yang ketiga, Masya Allah, alhamdulillah. Maksudnya apa coba? Kita tahu dia sedang tawaf, untuk apa diberitakan? Bukan itu yang penting. Apa dampak setelah umroh dan haji itu, apa yang dirasakan oleh masyarakat, bukan pada saat kita lakukan ritualnya. Itu masih penting Pak. Ada yang kejadian Pak di Masjid Nabawi Pak. Bu, ini mau sujud Bu, sebelum sujud ya Allah, ya selfie dulu. Alhamdulillah bisa sujud di dekat raudhah. Itu kalau ada pembahasan fikih itu kayaknya nggak sah tuh pas sholatnya. Niatnya udah salah. Hati-hati. Itu yang saya bilang tadi, sekarang berita udah jadi Tuhan. Saya jadi ingat apa yang dikatakan almarhum, Allah yarham, Allah merahmati beliau, dai sejuta umat Pak. Masih ingat gak Pak? Ente kalau mau terkenal gampang. Apa? Pak Kiai, kencingin Ka'bah, terkenal ente, habis itu apa? Dihujat ente sedunia. Maksudnya kalau kita melakukan hal yang kontroversial Pak, pasti akan diomongin orang. Tapi kita mesti lihat yang dikerjain ini bener nggak, dibolehkan Allah atau tidak. Jangan main asal kerjain aja Bu. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang, ya Allah Bu, pakai jilbab, atasnya bawahnya kita nggak tahu deh Bu, nyebar video, nyebar foto dengan mempertontonkan aurat, atasnya jilbab, bawahnya aduh, ya Allah. Nauzubillah. Hati-hati Bu, anak-anak kita dijaga, jangan sampai mengalami pergaulan yang seperti itu. Terakhirnya apa? Cinta. Ada dua sejoli pacaran, meninggal barengan Pak, ya, bunuh diri bareng. Kenapa? Saking cintanya, terinspirasi dari kisah cinta Romeo and Juliet, Laila dan Majnun. Baik, jadi Bapak Ibu, pelajaran pertama, Masya Allah udah baru satu, udah mau 5 menit lagi nih kayaknya. Pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan satu-satunya yang kita sembah, itu adalah yang abadi. Dilihat bintang ngilang, habis itu lihat bulan, bulan lebih besar, kelihatannya tampak lebih besar dibandingkan bintang, tapi hilang juga, nggak jadi. Terakhir yang ketiga, lihat matahari, nah ini lebih gede daripada bulan. Inilah Tuhan saya, ternyata matahari pun hilang juga. Kata kuncinya adalah Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita bahwa yang layak dan pantas disebut sebagai Tuhan, yang wajib kita sembah, itu cuma satu, yang memiliki segala kekuasaan, segala kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun kecuali hanya Dia sendiri. Jadi maaf kalau hari ini masih mempertuankan harta, tahta, wanita, berita dan cinta, berarti perlu dipertanyakan ketauhidannya. Satu. Yang kedua, bagaimana sang Ibrahim muda ini melakukan perdebatan yang cukup sengit dengan masyarakatnya. Masalah apa Pak? Masalah penyembahan berhala. Rasanya jarang kita temukan orang-orang seperti ini sekarang. Kan waktu itu di zamannya beliau kan banyak menyembah patung Pak. Yang sebenarnya patung itu katanya, konon katanya itu orang-orang yang dipandang hero lah di zamannya, legend lah. Makanya untuk mengingatkan kebaikan, kehebatan mereka itu dibikinlah patung, kemudian disembah-sembah oleh mereka, dihormati bahkan berlebihan sampai disembah.
Nabi Ibrahim nanya, bisa nggak dia makan? Nggak bisa. Bisa nggak dia minum? Nggak bisa. Bisa nggak dia nolong diri sendiri? Nggak bisa. Kenapa ente sembah? Sampai Bapak Ibu sekalian, itu pada suatu malam dihancurkan semuanya. Ya kita tahu ceritanya, disisakan yang satu yang paling gede. Dikasih kampak itu dikalungin di Tuhannya yang paling gede. Besoknya heboh Pak, viral. Siapa yang punya kerjaan nih Tuhan-Tuhan kita? Pada dipotongin begini semua, pada dihancur gini. Tinggal yang tersisa masih utuh itu yang, wah pasti nih Ibrahim nih punya kerjaan. Dipanggil, diinterogasi Pak. Ini kamu yang ngerjain? Bukan saya. Siapa? Tuh yang gede. Ditunjuk. Tuh kampaknya dia megang. Ya nggak mungkin dia bisa ngancurin Pak. Lah kalau nggak mungkin kenapa ente sembah? Tuh logikanya masuk Pak. Jadi bertauhid itu bukan sekedar keyakinan buta, bukan sekedar ainul yakin, bahkan bukan sekedar ainul yakin, tapi hakul yakin, yakin yang didasarkan oleh ilmu dan juga hati. Itu yang mantap. Nggak boleh hanya sekedar oh iya ikut-ikutan. Maka ajarkan anak-anak kita Bu, agar dia yakin kepada Allah itu bukan karena disuruh dan dipaksa oleh orang tuanya, tapi memang karena didasarkan oleh pemahaman. Itu sebabnya dalam hadis disebutkan tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Agama itu hanya untuk orang yang berakal. Makanya kita dididik, ya, dilatih umat Islam itu untuk menjadi orang yang cerdas. Orang cerdas itu nggak akan ngerjain sesuatu sebelum diteliti dan dianalisa. Dalam surat 17 ayat 36 Allah berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula." Ya, sebelah kanan 3 dari bawah. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ikut sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak masuk akal. Bertauhid pun juga harus masuk akal. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Bu, kalau anaknya nanya begini Bu, Umi, kenapa air laut warnanya biru? Bu jawabnya apa Bu? Kenapa air laut warnanya biru? Paling gampang ngeles Pak. Ibunya nggak tahu, lempar ke bapaknya. Nah, ibu lagi repot di dapur, tuh tanya bapak lagi nganggur. Ke bapak, berarti kan dia, wah bebas, merdeka kan si ibu. Sekarang giliran bapak, biar rasa tuh bapak jawab dah tadi. Ke bapaknya, Bi, kenapa air laut warnanya biru? Katanya Umi suruh ke Abi. Wah kurang ajar istri gue nggak tahu. Dia nggak tahu, dioper ke gue juga nggak tahu nih. Tapi kan demi harga diri Pak, jangan sampai tahuan dia nggak tahu kan Pak. Dilihat kakeknya lagi duduk di kursi gue ya. Nah ini dia, lempar ke kakaknya, tanya kakeknya, tanya sama opa. Ya, coba tahu opa tahu. Kan Abi lagi baca koran nih, lagi rame nih. Ke opanya, opa. Kenapa air lawannya biru? Tanya ke mami, suruh ke Umi, suruh ke Abi. Dari Abi suruh ke opa. Ini jawaban kakeknya nih Bu. Begini cu, karena kalau hijau itu lumut. Jadi kan pertanyaannya kenapa air lautnya biru? Karena kalau hijau itu lumut. Ini kan gak nyambung Pak. Nanyanya air laut, kenapa dijawabnya hijau itu lumut? Nah namanya anak, diambil ilmunya langsung, nggak pakai mikir. Pas di sekolah ditanya sama, karena mereka habis ini pergi ke pantai kemarin Bu, habis liburan. Anak-anak siapa yang tahu gimana kemarin ke pantai? Alhamdulillah senang. Pingin lagi ya pingin. Ada yang nanya gurunya. Ada yang tahu siapa yang bisa tahu? Tolong tunjuk tangan. Apa pertanyaan Bu Guru? Kenapa air lautnya biru? Cuma satu yang tunjuk tangan. Itu yang anak tadi. Saya mau tahu. Kenapa? Kalau hijau itu lumut. Nah loh. Jadi jawaban kakeknya diambil Pak, dioper lagi Bu. Nah gurunya geleng-geleng, ini siapa yang ngajarin? Jawaban juga paling dari sononya Pak ya. Emang dari sononya. Nggak boleh begitu Bu. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu, tapi apa? Minta izin untuk apa? Mencari tahu. Sampai dia benar-benar yakin bahwa itu adalah terbukti. Allah itu laki atau perempuan? Orang tuanya siapa?
Berapa lama hamilnya? Kan itu banyak pertanyaan seperti itu. Jawablah dengan suatu jawaban yang masuk akal. Sama seperti Tuhan itu ada nggak sih? Ada. Lu kok nggak kelihatan Tuhan? Pak tahu yang namanya rel kereta? Rel kereta itu kan kalau kita lagi berdiri Pak di ujung ya Bu, itu ada rel kiri makanan ya Pak. Lihat ke ujung Pak, nyambung nggak Pak? Tuh gini, lihat ke ujung, nyambung nih. Rel kiri sama rel kanan kan gini Pak. Coba Bapak telusurin Pak sampai ujung, sampai ketemu tuh pertemuannya. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Apa artinya? Sesuatu yang kita lihat ada, belum tentu tidak ada. Sesuatu yang ternyata tidak ada, padahal pasti ada. Saya ngomong ini ada suara. Kedengaran ya Pak? Saya ngomong ini kedengaran Bapak Ibu ya? Ada suara ya? Pertanyaan saya, kelihatan nggak suara saya keluar? Suara tuh, ada notnya keluar dari mulut saya. Kan nggak kelihatan. Kenapa Bapak Ibu percaya saya lagi ngomong? Karena merasakan. Gitu Pak. Sama itu cara jawab kita Bu kepada anak, bahwa Tuhan itu ada karena itu. Baik, saya kembali lagi. Pelajaran kedua kepada kita, marilah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka dalam surah Muhammad ayat 47 ayat 16 belah kiri paling bawah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bertauhid itu harus pakai ilmu Pak. Ada satu kitab, mungkin waktu-waktu kita kalau memang diizinkan kita bisa bikin kajian khusus. Kitabnya ini kitab lama tapi jarang dibahas di majelis-majelis. Ya, saya ada kitab aslinya. Bayan Arkanul Iman. Bagus itu kitab. Segini. Kalau mau kita bahas dari kitab langsung yang Arab bundulnya, kita bahas nanti kopiin kita bahas. Subhanallah. Bayan Arkanul Iman. Itu bagus banget. Bagaimana ngebahas tentang tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sangat masuk akal, masuk ilmiah. Itu dua ya. Insyaallah udah diingatin ya. Kayaknya nggak keburu nih Pak. Gimana ya? Cukup ya sampai ketiga ya. Nanti empatnya nyusul. Ya. Mohon maaf kalau nggak puas. Nah sinetron aja nyambung Bu, musuh kita ngaji nggak nyambung. Tugasnya panitia ngundang lagi. Ntar kita atur subuh kapan kita isi lanjutan. Jadi Ustaz part 2 bagian kedua. Kita khusus untuk subuh ini sampai 3 saja dulu ya. Jadi saya udah bahas yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa untuk mengenal Allah itu dengan melihat alam, ya, dialog dengan batin. Yang kedua adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita tegas di dalam masalah soal kemusyrikan, ya, dengan cara yang sangat cerdas. Yang ketiga, yang kita juga dapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah perseteruan dia dengan Namrud, Pak. Raja yang berkuasa saat itu. Itu ada dialog Pak, disebutkan dalam Al-Quran. Dialog antara Namrud dengan Nabi Ibrahim. Namrud itu mengklaim dirinya Tuhan, sama kayak Firaun sama. Firaun juga mengklaim ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu paling tinggi. Itu pengakuan dia di depan Nabi Musa. Sama, Namrud juga gitu, sama kelakuannya. Dia nggak, saya Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan, nanya ini si Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, Tuhan itu apa definisinya? Dia yang bisa menghidupkan dan mematikan. Aku bisa, anak uhyi wa anak umit. Saya bisa hidupin, bisa matiin. Diambil dua pengawalnya. Satu diperintahkan untuk dibunuh, satu lagi didiemin. Tuh, saya bisa bikin mati, bisa bikin hidup. Berarti saya Tuhan, katanya Namrud. Ditimpalin lagi Nabi Ibrahim. Oke, kalau kau mengklaim Tuhan karena kau bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang saya tanya, matahari terbit dari mana Pak? Sebelum mana? Matahari timur. Matahari terbit dari timur. Sekarang ente balik, bisa nggak terbit dari barat? Nah, bingung dia Pak. Bingung dia. Nah, itu jawaban yang sangat luar biasa. Bisa nggak kalau kau ngaku kepada Tuhan, kau pindah terbitnya matahari bukan dari yang biasa, bukan dari timur, dari barat? Bisa nggak? Bengong tuh si Raja Namrud, saking malunya apa? Akhirnya apa? Dia memerintahkan, udah bakar aja di orang. Akhirnya muncullah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nggak ada urusan dengan debus Pak ya. Debus itu bisa didapat ilmu Nabi Ibrahim? Enggak Pak. Karena Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, ya, Kunu bardaw wassalama ala Ibrahim. Jadilah api itu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi khususon. Karakter api itu kan panas dan membakar ya Pak. Itu sifatnya yang ditakdirkan Allah kepada api itu kan begitu.
khusus kepada Nabi Ibrahim jadi dingin, Pak. Seandainya ada orang yang lain, orang kedua melakukan hal yang sama, Nabi Ibrahim selamat, yang satu angus. Jadi bukan berarti karena berubah sifat apinya, nggak berubah, tapi khusus buat Nabi Ibrahim itu dirubah. Dulu pernah saya dengar desas-desus ada orang yang bisa nggak mempan dibakar itu, katanya pakai ajiannya, bacaan itu, Pak, surat itu, ya, bacaan jimatnya, Bu, katanya, Pak. Kunu badaw wasalam, tetap aja nekat, tetap aja angus aja, Pak, kalau udah takdirkan hanya Nabi Ibrahim. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah luar biasanya Nabi Ibrahim, sampai kita nggak juga mungkin bahas secara lengkap hari ini. Paling tidak kita sudah bertiga, saya masih punya utang 4 lagi untuk ngebahas bagaimana pelajaran-pelajaran Nabi Ibrahim, karena yang selama ini kita dengarkan Nabi Ibrahim itu kan yang diceritakan adalah tentang penyembelihan Ismail, ya. Kita bahas sesuatu yang mungkin tidak banyak dibahas di dalam majelis-majelis. Mudah-mudahan menambah khasanah, wawasan, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau, sebagaimana kita juga cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, dari saya sementara itu, insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan yang berbeda. Dan kalau mau diseriusin, kita mau ngebahas secara rutin, kita buat apa-apa 2 pekan sekali atau mungkin sebulan sekali, itu kita bahas. Buku yang saya rekomendasikan, kitabnya Bayan Arkanul Iman. Baik, kita tidak ada tanya jawab atau bagaimana? Saya kembalikan pada MC. Mau tanya jawab satu-satu atau bagaimana, atau cukup? Bapak ada yang mau tanya, Pak? Ibu ada yang mau tanya? Oke, gini aja, kita cukupkan saja. Nanti kalau ada yang mau tanya selesai sholat suruh, kita boleh sambung sambil informal, ya, tanya jawab santai saja. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.